Mas Deden, assalamualaikum Mas. Tadi Hanya ada di sini, di Newbie, Numeria Bicara. Numeria Bicara. tadi Mas tentang pertanian Indonesia. Mas. Saya pengen dengar juga. Hanya ada di sini, di Newbie, Numeria Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu sama Oke dan Ferdian di episode yang kedua di Newbie, Numeria Bicara. Kalau kemarin kita ngomongin tentang pemanfaatan lahan, yang akhirnya kita insya Allah akan bekerja sama dengan instansi-instansi, dengan markas besar TNI. Dan sekarang, episode kali ini kita akan ngobrol tentang UMKM. Bagaimana sinerginya Numeria dengan UMKM. Seperti biasa, saya bersama Mas Deden Lesmana dan juga ditemani oleh Bu Ayu. Nanti mungkin bisa diperkenalkan Bu Ayu sendiri ya. Oke, kalau kita kemarin kita ngobrol tentang pemanfaatan lahan, hari ini kita akan ngobrol tentang UMKM. Bagaimana Numeria akan bersinergi dengan UMKM yang ada di Indonesia, dan tentunya kita akan dengarkan penjelasan yang lebih konkretnya bersama Mas Deden Lesmana. Mas Deden, silakan Mas Deden dijelaskan bagaimana sih sinerginya yang akan bisa berjalan dengan baik dengan Numeria terhadap UMKM yang sedang berjalan saat ini. Baik, terima kasih Bang Uke. Ya. Ini menarik nih sebetulnya yang saya katakan di episode sebelumnya, bahwa kegiatan apapun kalau nggak ada duitnya nggak akan jalan. Nah, gitu kan? Iya, Akan jalan. Iya. Masa kita ibadah melulu? Ibadah boleh ya, Iya, boleh. tapi kan ekonomi harus kita bentuk kan supaya kita bersemangat untuk berkelanjutan gitu kan. Jadi nanti pengolahan sampah tadi yang berbasis pada mikroba dan dijadikan nutrisi tanaman, hasil panennya kalau cabai Bu ya, nanti kan keluar buat cabai gitu kan. Buat cabai itu kalau UMKM boleh dijual ke pasar atau dibuat olahan-olahan sendiri, misalnya cabai kering gitu kan, fermentasi cabai bersama kimchi. Nah, tidak hanya cabai aja, nanti pemberdayaan di masyarakat, misalnya membuat pakan ternak dari sampah, olahan sampah, banyak kita kembangkan Pak. Akhirnya apa? Nanti bisa di rumah, di tingkat RT itu biar ayam petelur gitu kan. Nah, telurnya menjadi produk UMKM gitu kan. Iya. Tentunya nanti kita bukan telur yang biasa, tapi telur yang luar biasa. Jadi makanannya juga tidak menggunakan kimia, tapi dari sampah makanan yang dihasilkan rumah tangga sehari-hari. Ya. Sampah rumah tangga Ya, saya. jadi basisnya adalah UMKM nanti berbasis sampah. Wah, keren kan? Iya. UMKM berbasis sampah. Selama ini kan yang taunya UMKM berbasis sampah ya jualan sampah gitu kan. Iya. Sampah-sampah yang dijual itu dijual gitu kan. Iya. Nah, kalau ini enggak, bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan pakan ternak gitu kan. Iya. Terus bisa dijadikan kreativitas Bu ya. Kalau yang sudah jadi misalnya jadi tas, jadi itu ya sama-sama plastik. Begitu Mungkin Bang. sebelum panjang ya Mas Deden, kita perkenalan dulu nih dan harus mengenalkan diri sendiri maksudnya. Bu Ayu sebagai orang yang berkecimpung di dunia UMKM, silahkan Bu Ayu memperkenalkan diri, dan setelah tadi mendengar penjelasan dari Mas Deden sedikit, apa sih yang kira-kira kita bisa sinergi gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Puspa Ayu dari Jati. Saya di sini berasal dari kota Jakarta Timur. Saya sebagai pelaku usaha UMKM, di mana kita di sini selalu menggerakkan UMKM, khususnya di organisasi kita itu seluruh DKI Jakarta, di mana kita akan berkolaborasi dengan Numeria ini. Kita bisa membangkitkan generasi-generasi UMKM yang berproduktif. Jadi dengan era yang di tahun yang 2025 ini, kita akan meningkatkan generasi muda yang lebih maju lagi, agar segi positif-positif kita bisa ini. Dari yang tadi wacana disampaikan dari Pak Deden, itu terkait juga dengan masalah UMKM-nya, masalah pengolahan,
di sini juga kita khususnya Jakarta Timur, kita akan juga UMKM mengadakan ibaratnya tadi pengolahan dari sampah pun bisa jadi pangannya ikan ataupun pangan perikanan lah ya. Itu bisa dikolaborasikan dengan UMKM di mana nanti kita akan membikin pangan ikan tersebut dan untuk olahan-olahan UMKM lainnya. Seperti daunnya, olahan sampah, bisa jadi kerajinan tangan berupa tas atau pernak-pernik, dompet, atau dari lainnya. Juga untuk bahan-bahan yang bisa berproduktif, juga untuk lebih ke pupuknya untuk kita segi ke pertaniannya. Untuk di mana kan kita ya masih khususnya untuk Jakarta Timur kan masih banyak daerah-daerah yang ada lahan lah. Bisa berproduktif untuk UMKM di pertaniannya juga bisa, perikanan bisa, dan pengolahan sekaligus apa bisa, dan untuk lebih ke kita memperdayakan masyarakat agar generasi muda ini bisa kreatif dan inovatif. Intinya seperti itu aja. Maksudnya mungkin bisa ditambahkan ilmu lagi Mas Deden kepada UMKM. Gimana sih untuk memperbaiki kualitas, terutama dengan menggunakan sumber daya yang terbaik yang lumayan bisa gitu loh Pak. Dari pupuk-pupuk yang dibuat dari ya sampah-sampah yang ada di masyarakat itu Pak. Sampah-sampah rumah tangga mohon maaf. Baik, Bang Ibu Puspa, terima kasih banyak. Jadi sebetulnya nanti kita bikin kelompok-kelompok masyarakat, satu pengepul sampah, kemudian pengolah sampah. Nah, setiap pengolah ini harus dibedakan dengan pengepul karena kerjaannya berbeda gitu. Kalau pengepul kan setiap hari ngambil doang. Nah, pengolah sampah ini yang tadi existingnya kan bisa jadi pupuk, bisa jadi pakan gitu kan. Nah, ketiga supaya dia duitnya nggak berantakan, manajemen sampahnya. Betul. Artinya yang dihasilkan urusan dagang-dagang yang marketingnya itu ada di pihak manajemen. Jadi selama ini kan sampah kan dikelola oleh satu kelompok. Kadang-kadang kita nggak tahu nih duitnya kemana gitu kan. Pembayarannya bagaimana. Benar. Terputusnya pengolahan sampah di desa-desa atau di tingkat RT itu biasanya karena biaya. Biaya pengolahannya itu selalu kurang. Padahal kalau dari sampah itu kita buat anggaran gede banget. Contoh sampah yang nggak diolah misalnya yang model kardus plastik kan bisa jual kita langsung. Kalau yang organik bekas makanan, sampah rumah tangga segala macam kan kita bisa olah jadi pakan dan pupuk. Nah, bagaimana cara mengatur keuangannya nanti dibagi menjadi tiga kelompok, kelompok tadi. Nah, ini berharap kalau sudah terbentuk 3 kelompok ini mudah-mudahan sih terjaga keberlanjutannya, Kang Pur. Nah, kita berangkat dari RT deh, nanti kita coba RT mana dulu, siapa RT atau kelompok-kelompok tertentu yang mau, silakan bergabung Numeria, nanti kita berikan contoh kecilnya ya. Sampah berbasis pertanian berbasis sampah gitu kan. Gitu Pak. Itu Bu Ayu, mungkin apa yang tadi dijelasin oleh Mas Deden bisa di share gitu kan, di minimal ke kelompok kecil yang Ibu lagi bina gitu kan. Dan mudah-mudahan sih kita bisa kerjasama. Betul. Mas Deden bisa datang ke tempat Bu Ayu untuk Jakarta Timur untuk edukasi, dan saya yakin gitu kan kalau adanya pertemuan dalam membuat sebuah kelompok yang perlu pengetahuan tentang pengetahuan tentang sampah ini, pengelolaan sampah. Saya yakin sih masyarakat bisa jadi belajar dan bisa meningkatkan kualitas UMKM yang sedang dijalani. Betul. Gitu. Sebetulnya gini Bang, maaf saya potong. Ya. Nanti di RT itu kan kita nanam cabai aja deh sama sayuran gitu kan. Kalau buah kan kelamaan gitu ya. Yang cepat itu kan sayuran sama cabai ya. Kan di Jakarta Timur itu kan banyak pasar kan. Betul. Pasar kan kanan kiri kan. Nah kalau udah jadi cabai jualnya ke pasar terdekat aja. Iya. Sekarang harga cabai mahal karena nggak ada yang nanam cabai gitu. Jauh sekali ada jauh dan memang rebutan gitu kan. Maka harga cabai di atas 100.000. Nah coba kayak nanamnya banyak gitu, nggak mungkin mahal. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya menanyakan pasarnya kemana gitu, nanti tanaman ini, ke pasar aja kurangan stok cabai. Iya. Gitu.
nanti di tempat ibu juga harus bisa nanam padi. Insya Jadi Allah. padi juga tuh tidak harus di sawah gitu. Betul. Nah, pengen tahu bagaimananya tentang tanaman-tanaman yang saya sebutin tadi, Iya. datang ke podcastnya Numeria. Silakan teman-teman daftar untuk tiap minggu datang ke sini. Ya, teman-teman kalau yang mau ngobrol, terutama tentang pengelolaan sampah dan nanti akan berdampak terhadap penghasilan teman-teman sendiri, bisa menghasilkan rupiah, terutama nanam cabai ya Mas. Iya. Nanam cabai yang lebih simpel gitu kan. Silakan datang ke Numeria atau saksikan podcast Numeria untuk menimba ilmunya gitu. Nah, iya silakan nih. Nomornya ada di sini, alamat email, alamat podcast, alamat sosial medianya ada di layar. Teman-teman silakan follow ya. Nah, Bu Ayu, saya ngeliat Ya. nih, ini hasil UMKM-nya Bu Ayu nih ya. Ini bisa dijelasin Bu Ayu ini dari mana, apa fungsinya dan gimana perkembangannya? Iya. Ya, Jadi Pak Ayu. Bisa langsung dibuka tuh Bisa di unboxing, dibuka nggak apa-apa Bu. tadi. Iya. Ini kebetulan kan tadinya kita sama rekan itu ide. Kita berkolaborasi, ide apa nih yang menciptakan ibaratnya kita produktif. Ya. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin kayak tisu basah ini karena kita kemarin kan musim haji umroh. Awalnya itu kan kita bikin tisu basah yang komposisinya kalau kita di pesawat itu untuk mandi kan susah berjam-jam. Kadang kan orang itu suka gerah atau berkeringat ataupun bau badan. Itu makanya kita inisiatif menciptakan tisu basah ini seperti itu. Jadi alternatif untuk pengganti mandi. Seperti itu. Bahannya pun aman. Dan kita udah bersertifikat halal juga. Udah izin pendidikan dinas kesehatan juga. Dan semua udah perizinan udah lengkap. Jadi kita aman untuk mengkonsumsinya lah, untuk memakainya seperti itu. Jadi digunakannya seperti apa tuh Bu? Apakah ya seperti tisu biasa aja? Iya, dia ini digunakannya seperti ini. Ya. Ini bahannya bahan kertas Bu ya. Kayak katun, bahan katun, model katun. kayak anduk kecil Tapi seperti ini. ya, maksudnya bisa larut juga di bumi ya nanti. Iya, betul. Ini kan non alkohol. Dia non alkohol juga. Parfum, jadi aman digunakan aman, untuk halal. bayi pun. Ini semua digunakan untuk kalangan bayi sampai dewasa. Dia tisunya seperti ini buat mandi. Basah ini Bu ya? Ya, dari seluruh tubuh sampai kaki pun bisa digunakan untuk satu badan. Coba saya bisa pakai Bu ya. Ya, boleh. Basah juga ya. Iya, betul. Untuk sekali pemakaian ya? Sekali pemakaian. Dan kalaupun ada ini, misalkan belum ini nih bersih, mau dicuci kucek pun bisa. Pakai lagi. Pakai masih lagi pun Dan bisa, sebanyak masih berapa dia kali segar tuh? sampai 4 kali. 4 kali. Setelah itu baru dibuang. Bisa bermanfaat Ya pengguna juga, satu ya. kali ya. Iya, dari teman-teman yang aktivitasnya di luar, banyak di luar, banyak keringat gitu kan, ya, menggunakan ini bisa membantu nih untuk membersihkan kotoran yang ada di wajah atau maupun yang ada di kulit. Seperti kalau saya nih tangannya terbuka ya tinggal Ya. bersihkan. Bisa digunakan juga untuk pasien di rumah sakit. Oh gitu. Jika tidak bisa mandi ke kamar mandi kan ada yang airnya ada banyak juga kelumpuh itu banyak. Jadi kalau dia udah disirep pun dicuci pun nambah banyak lagi mengeluarkan kesegarannya. gini gimana? Disimpan aja atau gimana? Disimpan di mana? Disimpan boleh, dicuci boleh. boleh. Oh, Dia jadi bisa kayak anu kecil. Kanebo. Kanebo ya, Iya, kanebo ya. betul. Oke, 4 kali pemakaian. Ini kayaknya harusnya namanya kanebo manusia. Jadi menceritakan seperti itu. Jadi kegunaannya selama ini kita masih promosi itu tadi untuk Iya, iya. ke travel umroh ataupun haji ataupun ke rumah sakit. Iya. Untuk pasien-pasien di rumah sakit khususnya seperti atau juga yang senang berolahraga, beraktivitas. Iya, iya. Oh iya ya. Aktivitas terus di lapangan itu nggunakan ini. Insya Allah nggak akan bau bakteri Kalau dan lagi di kebun nih Mas, Iya, lagi bener. dia lagi mematikan apa, bakteri lagi- juga, Iya. virus juga. Jadi Daripada itu nyari fungsinya. air jauh ya kan sih. Harganya berapa Bu? Jadi di situ Harganya berapa nih Bu? ini kita bisa per pieces Itu ya. satu ini ya, satu box ya, atau Kalau untuk ini kita per packingan satu box itu box. isinya 6 piece. ini ya. Jadi kalau untuk harga kan kita juga ada buka reseller ataupun ini bisa nanti kan dihubungin
menghubungi kita. Ada atau harga Numeria ya sini ya. Numeria bisa, Di sini ya. bisa ngubungin ke Numeria juga. Itu ada emang ke konsumen, adapun untuk reseller juga ada. Seperti itu. Oke. Ini apa tisunya boleh nih, karena apalagi kita yang banyak syuting di luar, ya kan, atau kegiatan-kegiatan di luar, ya kadang-kadang kita keringetan, habis itu kena AC, terus kering lagi apa, ya kita bersihin lah pakai ini. Kalau ini udah kita ngomongin, sekarang kita ngomongin yang ini nih. Ini ininya Numeria nih dari Mas Sultan nih. Mas Sultan, tolong jelasin lagi nih Mas, kalau kemarin kan udah dijelasin, mungkin teman-teman di rumah atau netizen nih pengen denger lagi nih manfaat-manfaat dari produk yang ada di meja kita ini Mas. Ini sebetulnya saya kenapa bikin cairan ini, karena banyak, kemudian saya punya rumah klinik kesehatan ya. Banyak beberapa orang yang datang itu sakit lambung. Ketika sakit lambung saya tanya, karena dia minum kopi sehari bisa minimal 4 gelas. Iya. 4 gelas. Betul. Lah kalau 4 gelas ya jelas lambungnya rusak lah. Iya. Jadi nanti kalau bikin kopi kasih ini sedikit. Oh, Jadi kopinya baik buat lambung gitu. oke. Jadi sebenarnya ini Saya sih tukang ngopi Mas. iya. Jadi jangan selalu minum kopi sakit lambungnya. Minum kopi aja nggak apa-apa, kasih ini sedikit. Ambil itu sedikit. Cuma kopinya jangan banyak-banyak. Sehari misalnya 2 gelas saja gitu kan. Iya, iya. Kan ada Maksimal yang 6 gelas. lah. Iya, iya. Kalau banyak ya tetap bermasalah pada tubuh kita. Iya, iya. Kalau kopi saset sama ini nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi sebenarnya kan ada istilah bilangnya nih mau. Kalau kalian serba kebingungan di muka bumi, kembalilah ke jalanku gitu kan. Iya. Kembalilah ke jalanku itu Iya. seperti ini. Ini manfaatnya kalau udah minggu kemarin lihat kan banyak banget ya disebutin sama Mas Sultan, bisa di nonton lagi tuh. Nah kalau ini manfaatnya kita bisa gabungin ke minuman yang biasa kita seneng, ya insya Allah gangguan-gangguan pencernaan apa semua bisa teratasi ya. Mas Sultan ini saya tadi dengar Mas Sultan bawa satu produk lagi nih. Iya. Namanya ayam sultan ya. Ayam sultan. Tadi udah nanti kita akan videonya kita akan insert Mas, bagaimana di unboxing, bagaimana kemas, bagaimana digoreng atau disajikan. Nah sekarang kita mau nyobain. Iya. Ya, kita pinggirin dulu. Boleh. Maaf ya. Oke. Om Yasin. Iya. Mana nih? Wah, Masya Allah. Aroma fermentasi emang rada-rada asam Bu. Ini dijelasin dulu lah, sambil dijelasin lah Mas Sultan. Jadi Saya buka terinspirasi terhadap tadi waktu episode sebelumnya, kita akan mengalami masa survival Pak Nah. di lapangan nih. Jadi ketika survival kan listrik juga kagak ada Pak. Kan listriknya dihancurkan, objek vital. Yes. Oke, ya. Mana ada masakan punya listrik nanti. Maka kalau nggak ada listrik nggak bisa ngawetin makanan. Setuju nggak? Oh iya, setuju dong. Kalau nggak ada ngawetin makanan orang serba bingung. Makan dikit-dikit basi, makan dikit-dikit basi. Udah pakai model seperti ini nanti. Di Indonesia sudah dikasih pembekalan. Ini satu box. Satu ayam penuh kan itu? Iya, satu box tadi bisa menghasilkan ayam segede gini nih. Banyak ya? Banyak Jadi banget. kayak berapa ayam? Itu satu ekor. Ini satu ekor, iya, kan? satu box itu, satu box ayam sultan. Ini jadi banyak. Ini kalau model digoreng seperti ini Mas? Iya. Ya, ini. Iya. Oke, yang ini model di Sayur. sayur. Wah, ini ini macam-macam sih, boleh dipanggang, boleh disayur, Iya. boleh di balado. Pokoknya the box itu udah ready for use. Oh. Bisa di apapun. Bisa di Dan apapun. aromanya memang beda nih, aroma fermentasi ya. Iya benar. Nah, kalau kita mengacu kepada makanan fermentasi adalah makanan-makanan yang mengandung mikroba baik untuk usus. Dan Jadi ini sebaiknya makanan anak-anak, gitu, ya anak-anak sebaiknya dikenalkan oleh makanan-makanan fermentasi supaya nanti tidak banyak gluten. Ya. Gluten itu anak-anak kalau Gula. banyak makan gula ya akhirnya bermasalah pada tubuhnya. Betul. Semacam tepung-tepungan gitu ya. Nah, ini kita pernah coba, kita akan coba sekarang. Ayo, Iya. ladies first. Silakan dicobain yang goreng dulu. Yang goreng dulu. Nanti Kali kita ini- sama-sama nyobain yang sayur. Kali ini kita nyobain fermentasinya ayam goreng dari Pak Sultan, Ayam goreng sultan. ayam goreng Sultan. Matanya gimana? Nanti silakan nggak apa-apa. Oke. Bang, Saya cobain juga. Oke. Oke, bumbu-bumbu ini kayaknya Iya. yang jajit punya. Ini banyak rempahnya juga iya. Rempahnya dong.
Oke. Baru rempahnya dapat kan. Enak juga, rempahnya terasa. Ini hasil dari ayam goreng sultannya. Jadi UMKM boleh nih mencoba untuk kita mengkaji seperti ini. Jadi ada aktivitas. Sekarang saya cobain yang ini ya, Mas. Saya duluan nih, Iya. Mas sayur. Nah, teman-teman yang mau pesen ayam goreng sultan nih, silakan ya. Ini ada informasinya di layar aja. Anda bisa lihat sendiri. Semakin Anda mesen, semakin enak ayamnya. Kita cobain dulu nih. Itu aja Mas Ida ya. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terus pantengin di Newbie, New Media Berbicara. Kita akan menimba ilmu lebih banyak lagi tentang kesehatan, tentang bagaimana mengelola sampah menjadi lebih baik, dan bagaimana tentang agraria. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Bicara.